Gerhana bulan total sedang terlaksana di beberapa belahan dunia di malam ketika syuting episode kali ini, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah teman-teman, gua sudah mendapatkan cerita mistis ketika gerhana bulan total. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Risa. Risa dan adiknya diteror oleh bayangan hitam pada saat malam gerhana bulan. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Gerhana bulan total sedang terlaksana di beberapa belahan dunia di malam ketika syuting episode kali ini, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah teman-teman, gua sudah mendapatkan cerita mistis ketika gerhana bulan total. Cerita ini dikirimkan oleh sebut saja bernama Risa. Risa dan adiknya diteror oleh bayangan hitam pada saat malam gerhana bulan. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Nah sebelum masuk ke ceritanya, kita akan ulas sedikit terkait legenda gerhana bulan total. Menurut banyak peradaban kuno di seluruh dunia memiliki mitos dan legenda yang menarik untuk menjelaskan fenomena gerhana bulan. Yang pertama, naga dan iblis memakan bulan. Ini mungkin adalah legenda yang paling umum dan tersebar luas di banyak budaya, mulai dari Tiongkok, Vietnam, hingga Amerika Selatan. Gerhana bulan dianggap sebagai tanda bahwa ada makhluk buas yang sedang memakan bulan. Orang Tionghoa percaya bahwa gerhana bulan disebabkan oleh naga langit atau Tin Gou. Mohon maaf kalau misalnya penyebutannya salah ya. Yang sedang melahap bulan. Untuk menyelamatkan bulan, orang-orang akan keluar rumah dan membuat suara bising seperti memukul genderang, wajah, dan membunyikan petasan untuk menakut-nakuti naga agar memuntahkan kembali bulan. Legenda Vietnam juga sangat mirip, yaitu naga raksasa yang menyebabkan gerhana. Beberapa suku Indian di Amerika seperti suku Inca juga memiliki cerita tentang seekor jaguar yang menyerang dan memakan bulan. Mereka juga akan membuat kebisingan untuk mengusir makhluk tersebut. Di beberapa peradaban, gerhana bulan adalah hasil dari konflik atau pertarungan di antara dewa. Sebut saja dalam mitologi Hindu, gerhana bulan dikaitkan dengan iblis yang bernama Rahu. Diceritakan bahwa Rahu mencuri ramuan keabadian dan meminumnya. Dewa Surya atau matahari dan Dewa Chandra atau bulan melihatnya dan melaporkan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun memenggal kepala Rahu. Namun karena Rahu sudah meminum ramuan keabadian, kepalanya menjadi abadi. Sejak saat itu kepala Rahu yang dendam selalu mengejar matahari dan bulan. Ketika Rahu berhasil menelan bulan, terjadilah gerhana. Namun karena Rahu tidak punya badan, bulan akan kembali keluar dari lehernya. Beberapa legenda menganggap gerhana bulan sebagai petanda buruk.
bangsa Mesopotamia kuno, khususnya para astrolog, menganggap gerhana bulan sebagai petanda bahaya yang mengancam raja atau pemimpin mereka. Mereka bahkan menunjuk raja pengganti yang akan duduk di tahta selama gerhana bulan berlangsung. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada raja pengganti itu, berarti petanda buruk telah terlampiaskan dan raja yang asli akan selamat. Suku Hupa di Amerika Utara percaya bahwa bulan memiliki 20 istri dan binatang peliharaan. Gerhana terjadi ketika binatang-binatang peliharaan itu jatuh sakit atau terluka, yang menyebabkan bulan berdarah. Untuk menyembuhkannya, orang-orang harus mendoakannya. Ada juga cerita lainnya yang lebih unik. Sebut saja dari suku Batam, Maliba, Togo, dan Benin. Suku ini menganggap gerhana bulan sebagai tanda perselisihan antara matahari dan bulan. Mereka melihatnya sebagai momen untuk berdamai. Gerhana dianggap sebagai waktu di mana manusia harus menghentikan pertengkaran dan menyelesaikan konflik, mencontoh persatuan matahari dan bulan. Semua legenda ini menunjukkan betapa pentingnya gerhana bulan bagi peradaban kuno, di mana mereka mencoba memahami dan mereka memberikan makna pada fenomena alam yang misterius ini. Nah, sekarang tanpa berlama waktu kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, purnama bersinar benderang menembus kaca jendela kamar Risa. Ini adalah malam yang ditunggu-tunggu, malam di mana gerhana bulan total akan terjadi. Risa sudah menyiapkan kamera terbaiknya, berharap bisa mengabadikan momen langka ini. Di halaman belakang, Bima, adik Risa yang berusia 10 tahun, sudah duduk manis di kursi lipat, mendongak ke langit dengan mata berbinar. "Kak," kata Mama, "bulan merah itu tandanya ada naga yang lagi makan bulan. Bener nggak sih, Kak?" Tanyanya polos. Risa pun tersenyum. Bima, itu cuma mitos. Nanti kakak jelaskan secara ilmiahnya ya. Sekarang kita nikmati saja keindahan malam ini. Pukul 8 malam, kegelapan mulai merayap perlahan. Bayangan bumi mulai menutupi bulan. Cahaya bulan yang tadinya putih keperakan kini menjadi jingga, lalu merah darah. Bima berteriak girang, "Naganya datang, Kak!" Risa mengabaikan celoteh adiknya. Fokusnya kini tertuju pada kamera, membidik bulan yang kini berwarna merah pekat. Keindahan yang menakjubkan sekaligus menyeramkan. Tiba-tiba kamera Risa break, layarnya hitam. Risa memencet tombolnya berkali-kali, namun tidak ada respon. "Siap, kok bisa mati?" gerutunya. Saat Risa sedang sibuk mengotak-atik kamera, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Risa menoleh, kosong. Hanya ada Bima yang masih asik mendongak ke langit. Risa merasa merinding. Angin malam berhembus dingin, membawa hawa aneh. "Kak, Bima dingin," ujar Bima memeluk dirinya sendiri. Risa menghela napas, berusaha menenangkan diri. "Ayo kita masuk. Kita nontonnya dari dalam saja." Baru saja mereka berdua melangkah, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari semak-semak. Suara itu berbicara dan berbisik, "Jangan pergi." Seketika bulu kuduk Risa berdiri. Suara itu begitu dekat, seolah ada yang sedang berdiri tepat di belakangnya.
Risa menoleh ke belakang. Lagi-lagi kosong. Ia memeluk Bima erat. Itu siapa, Kak? Itu suara hantu ya? Bima takut, tanya Bima dengan suara gemetar. Bukan, itu cuma angin, Bima. Ayo cepat, masuk. Risa mempercepat langkahnya, menarik Bima masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasana tidak lebih baik. Listrik tiba-tiba padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Hanya diterangi oleh cahaya bulan merah dari jendela. Cahaya itu membuat bayangan benda-benda di sekitar mereka tampak aneh dan menyeramkan. Aduh, mati lampu lagi. Risa. Ia merogoh kantongnya mencari ponsel. Baterainya habis. Ia mengutuk nasibnya malam itu. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Risa dan Bima saling berpandangan. Wajah Bima pucat pasi. Mama sama papa kan lagi keluar kota, Kak. Siapa itu yang datang? Risa juga bingung. Ia meraih senter di atas meja, lalu perlahan berjalan ke arah pintu. Tunggu di sini ya, Bim. Kakak cek sebentar. Tangan Risa gemetar saat membuka kunci pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Di balik pintu tidak ada siapa-siapa. Risa menghela napas lega. Tadi cuma angin. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari arah dapur. Risa terlonjak kaget. Ia bergegas ke dapur dengan senter yang ia genggam kuat-kuat. Senter Risa menyapu ke seluruh ruangan, tapi tidak ada yang aneh. Semua benda berada di tempatnya. Ia melihat ke arah jendela. Kaca jendela tidak pecah. Lalu suara apa itu? Tiba-tiba ia mendengar suara Bima berteriak dari ruang tamu. Kakak, 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 ada orang di sini, kakak. Risa segera berlari kembali ke ruang tamu. Ia menyentar sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Mana? Siapa yang ada di sini? Tanya Risa. Bima menunjuk ke arah cermin yang besar dari sudut ruangan. Di sana, Kak. Di sana, Kak. Ada bayangan kita, tapi aneh. Risa menyenter cermin itu. Ia melihat bayangannya sendiri dan bayangan Bima di sampingnya. Lalu ia menyadari ada keanehan itu. Bayangan Risa dan Bima tidak bergerak. Mereka hanya berdiri kaku, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Tiba-tiba bibir bayangannya Risa bergerak. Jangan lari, bisiknya. Seketika Risa dan Bima berteriak histeris. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah pintu. Risa membuka pintu dan mereka berdua langsung keluar. Mereka berlari tanpa henti, meninggalkan rumah dan gerhana bulan yang mengerikan di belakang mereka. Di belakang mereka juga, di dalam rumah, dua bayangan di cermin tersenyum. Senyumnya yang lebar dan menyeramkan. Di luar, bulan masih berwarna merah darah. Seolah-olah bulan itu sedang tersenyum kepada dua bayangan yang kini tidak lagi hanya menjadi bayangan. Teman-teman, segitu saja cerita episode kali ini, dan kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.